Om Swastiastu, salam harmoni. Baiklah, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai resume kami, yaitu bab 3 strategi organisasi dan sistem informasi. Untuk itu, kami beranggotakan 3 orang, yaitu terdiri dari saya, Nyoman Agus Patsana, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gede Pandewa Hismariaga dengan NIM belakang 57. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Putu Rizky Andika dengan NIM belakang 021. Baiklah, langsung saja. Kita mulai dari subbab yang pertama. Next. Nah, untuk subbab yang pertama ini tentang sistem informasi dan desain organisasi. Jadi sebelum menuju ke desain organisasi, alangkah bagusnya kita mengetahui apa itu hak keputusan. Jadi hak keputusan ini menunjukkan siapa dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk memulai memberikan informasi, menyetujui, menerapkan, dan mengontrol berbagai jenis keputusan. Jadi hak keputusan di sini sangat penting untuk melakukan desain organisasi nantinya. Next. Baiklah, yang kedua perlu diketahui adanya hubungan formal atau hubungan pelaporan formal, yaitu elemen desain yang memastikan bahwa hak keputusan dialokasikan dengan benar, secara formal begitu. Jadi dan di sini juga ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu berhubungan dengan pelaporan formal, itu biasanya mencerminkan aliran komunikasi dan pengambilan keputusan di seluruh organisasi. Struktur organisasi tradisional bersifat hierarkis, terdiri dari sifat-sifat yang berbeda, seperti sifat hierarki, datar, matriks, dan lain-lain. Untuk struktur organisasi tersebut akan dibahas di tabel selanjutnya. Lalu struktur jaringan, adanya struktur jaringan juga adalah bentuk organisasi yang lebih baru, yang sesudah hierarki, datar, dan matriks. Perbandingan keempat jenis struktur organisasi ini dapat dilihat di slide berikutnya. Lanjut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada hierarki, datar, matriks, dan jaringan. Adapun juga nanti struktur organisasi lainnya. Jadi di hierarkis, yaitu bentuk birokrasi dengan tingkat manajemen yang ditentukan. Lalu untuk datar, pengambilan keputusannya itu didorong ke tingkat terendah dalam organisasi. Jadi dari bos yang mengambil keputusan, lalu menuju ke bawah manajernya dan lain sebagainya. Lalu untuk matriks, pekerja ditugaskan ke beberapa supervisor dalam upaya untuk mempromosikan integrasi. Jadi matriks ini struktur organisasinya tuh dia membentuk supervisor lainnya untuk menjalankan atau mempromosikan integrasi dari atasannya. Lalu untuk jaringan, ini struktur organisasi yang paling baru. Jadi jaringan komunikasi formal dan informal yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan. Next. Jadi adapun juga seperti struktur organisasi jaringan tadi, kita menyangkut pautkan dengan jaringan informal. Jadi jaringan informal itu adalah bagian organisasi yang mencerminkan otoritas yang berasal dari hubungan pelaporan formal
dalam struktur formal organisasi. Namun, hubungan informal juga ada dan dapat memainkan peran penting dalam fungsi organisasi. Jaringan informal, selain struktur formal, penting untuk menyelaraskan dengan strategi bisnis organisasi. Jadi, untuk jaringan informal, selain jaringan formal tadi, penting juga membentuk sebuah hubungan di luar formal. Dengan begitu, organisasi akan dengan mudahnya akan terbentuk karena terbentuk sebuah istilahnya chemistry. Lanjut. Untuk subbab kedua, kami menemukan lensa bisnis sosial, yaitu jaringan sosial. Jadi, jaringan sosial adalah salah satu bentuk jaringan informal, seperti yang kita singgung tadi. Mereka bahkan sudah mulai menambah dan mungkin mengganti bagian organisasi di perusahaan. Jejaring sosial adalah jaringan berkemampuan TI yang menghubungkan individu dengan cara yang memungkinkan mereka menemukan pakar, mengenal kolega, dan melihat siapa yang memiliki pengalaman relevan untuk proyek di seluruh lini organisasi tradisional. Next. Nah, untuk subbab yang ketiga, yaitu sistem informasi dan sistem pengendalian manajemen. Di sini, pengontrolan atau pengendalian adalah tipe kedua dari tuas manajerial. Sistem informasi tidak hanya mengubah cara organisasi disusun, tetapi juga sangat mempengaruhi cara manajer mengontrol organisasi mereka. Pengontrolan atau pengendalian manajemen berkaitan dengan bagaimana perencanaan dilakukan dalam organisasi dan bagaimana orang dan proses dipantau, dievaluasi, dan diberi kompensasi atau diberi penghargaan. Seperti pada akhirnya, ini berarti bahwa para pemimpin senior memastikan hal-hal yang seharusnya terjadi benar-benar terjadi. Next. Di dalam pengendalian terdapat berbagai sebab lagi seperti perencanaan dan sistem informasi. Jadi pada bab pertama di buku tersebut pentingnya menyelaraskan strategi organisasi dengan strategi bisnis yang dibahas. Keluaran dari proses penyusunan strategi adalah rencana untuk membantu dalam mencapai tujuan strategis. Sistem informasi dapat berperan dalam perencanaan dengan 4 cara. 4 cara tersebut yaitu sistem informasi dapat menyediakan data yang diperlukan untuk mengembangkan rencana strategis. Yang kedua, sistem informasi dapat memberikan skenario dan analisis sensitivitas melalui simulasi dan analisis data. Yang ketiga, sistem informasi dapat menjadi komponen utama dari proses perencanaan. Yang keempat, dalam beberapa contoh, sistem informasi merupakan komponen utama dari rencana strategis. Artinya, seperti yang dibahas dalam bab 1 dan bab 2 sebelumnya, sistem informasi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan strategis. Next. Dan ada juga subbab yang lain di dalam pengendalian, yaitu sistem data dan informasi. Selain fokus pada perencanaan dan pengendalian tingkat organisasi, manajer menggunakan sistem informasi untuk membangun kontrol bagi individu. Bagian penting dari pengendalian manajemen terletak pada memastikan bahwa individu bekerja dengan tepat. Di tingkat individu, sistem informasi dapat merampingkan proses pengumpulan data dan mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja serta kompensasi melalui gaji, insentif, dan penghargaan. Next. Lalu ada subbab yang lain yaitu pengukuran kinerja, evaluasi, dan sistem informasi.
Jadi, sistem informasi memungkinkan untuk mengevaluasi data kinerja aktual terhadap RIM data, standar, dan historis. Seringkali dengan menggunakan model dan simulasi. Alat analisis dan data besar telah mengubah cara banyak perusahaan menggunakan data untuk membuat keputusan. Manajer dapat lebih mudah sepenuhnya memahami kemajuan dan kinerja pekerjaannya. Next. Baiklah, untuk sebab yang keempat yaitu insentif dan imbalan dan sistem informasi. Insentif dan penghargaan adalah cara organisasi mendorong kinerja yang baik. Sistem penghargaan yang cerdas dapat membuat karyawan merasa nyaman tanpa membayar mereka lebih banyak uang. Sistem informasi juga dapat mempengaruhi proses ini. Beberapa organisasi menggunakan situs web mereka untuk mengenali orang berkinerja tinggi, memberi mereka lencana elektronik yang ditampilkan di jaringan sosial untuk mengidentifikasi mereka sebagai penerima penghargaan. Yang lainnya yaitu menghadiahi mereka dengan teknologi baru. Di suatu organisasi yang berkinerja terbaik mendapatkan sebuah komputer baru setiap tahunnya. Sementara yang berkinerja lebih rendah mendapatkan bantuan kecil saja. Lanjut. Untuk subbab keempat, saya serahkan kepada teman saya, yaitu Rizky. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan budaya. Tugas manajerial ketiga dari strategi organisasi adalah budaya. Budaya memainkan peran yang sangat penting. Manajemen dan penggunaan sistem informasi. Karena manajemen dan penggunaan sistem informasi rumit oleh faktor manusia. Penting untuk mempertimbangkan dampak budaya. Tingkat kebudayaan dan TI budaya dapat bervariasi, tergantung pada kelompok mana yang Anda pelajari. Negara, organisasi, dan subbab kelompok. Di organisasi, semua bangsa memiliki budaya. Pengelolaan dan penggunaan sistem informasi dapat dipengaruhi oleh budaya di semua tingkatan ini. Sistem informasi bahkan bisa bermain peran dalam mempromosikannya. Misalnya, Cognizant menggunakan TI untuk mengimplementasikan 10/10/10 sebuah program yang dirancang untuk mempertahankannya. Rekan yang fokus pada inovasi. Pada hari kerja ke-10 setiap bulan pada jam 10 pagi, layar komputer semua orang membeku, memungkinkan seluruh tenaga kerja Cognizant menghabiskan 10 menit untuk memikirkan dan berbagi ide inovatif. Selanjutnya, ini merupakan bagannya. Dalam bagan ini terdapat nilai nasional, nilai organisasi. Nah, di dalam itu ada masalah IT yang berupa pengembangan sistem informasi, adopsi IT dan difusi, penggunaan TI dan hasil, dan manajemen TI dan strategi. Pengembangan sistem kebudayaan dan informasi merupakan variasi lintas budaya nasional, dapat menyebabkan perbedaan persepsi dan pendekatan terhadap pengembangan sistem informasi. Khususnya perencanaan sistem mungkin memiliki persepsi yang berbeda dari penggunaan akhir dan bagaimana sistem akan digunakan. Sebagai contoh, desainer Denmark yang memiliki lebih banyak nilai sosialis lebih peduli tentang masalah yang berhubungan dengan orang jika dibandingkan desainer Kanada dengan nilai kapitalis yang lebih rendah. Para desainer Kanada lebih tertarik pada masalah teknis. Budaya nasional juga dapat mempengaruhi persepsi resiko proyek dan perilaku manajemen risiko. Di organisasi tingkat nasional,
nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi fitur perangkat lunak baru dan cara penerapannya. Lalu, adopsi dan difusi budaya dan teknologi informasi. Budaya nasional yang lebih bersedia menerima risiko tampaknya lebih cenderung mengadopsi teknologi baru. Budaya yang kurang memperhatikan perbedaan kekuasaan di antara orang-orang, yaitu misalnya memiliki jarak kekuasaan yang rendah, lebih cenderung mengadopsi teknologi yang membantu mempromosikan kesetaraan. Orang lebih cenderung mengadopsi teknologi baru jika mereka berpikir bahwa nilai-nilai yang disematkan teknologi sesuai dengan budaya nasional mereka. Lebih jauh lagi, jika sebuah teknologi ini menjadi berhasil diimplementasikan ke dalam sebuah organisasi, baik teknologinya harus sesuai dengan budaya, organisasi atau pembudayaan harus dibentuk agar sesuai dengan persyaratan perilaku teknologi. Misalnya, dashboard yang berbagi analitik dan indikator kinerja utama untuk semua karyawan akan mengurangi kekuatan pemimpin dalam hierarki organisasi, di mana hanya manajer senior yang memiliki akses ke data. Dalam organisasi seperti itu, implementasi sistem informasi kemungkinan besar akan sangat lambat dan ditolak sama sekali karena budayanya tidak akan mendukung berbagai informasi yang luas. Selanjutnya yaitu penggunaan dan hasil budaya dan teknologi informasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa perbedaan budaya menghasilkan perbedaan dalam penggunaan dan hasil teknologi informasi. Di organisasi tingkat nasional, nilai-nilai budaya sering dikaitkan dengan penggunaan yang luas. Implementasi atau penggunaan sistem informasi yang berhasil di tingkat nasional, adopsi email jauh lebih lambat di Jepang daripada di Amerika Serikat. Orang Jepang lebih menyukai untuk bentuk komunikasi yang lebih kaya seperti pertemuan tatap muka. Email tidak bisa mengakomodasi simbol dalam bahasa mereka semudah fax. Selanjutnya, di negara-negara yang lebih cenderung menghindari ketidakpastian seperti Jepang dan Brazil, IT sering digunakan untuk perencanaan dan peramalan. Sedangkan di negara-negara yang kurang memperhatikan risiko dan ketidakpastian, TI lebih sering digunakan untuk menjaga fleksibilitas. Selain itu, beberapa hal dapat diterima di suatu negara, tetapi tidak negara lain. Misalnya di Twitch, tidak dapat menggunakan logonya secara global karena penyihir bersifat ofensif di beberapa negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen dan strategi kebudayaan dan teknologi informasi. Budaya nasional dan organisasi mempengaruhi perencanaan, tata kelola, dan persepsi kualitas layanan. Sebagai contoh, memiliki budaya perencanaan di tingkat atas, organisasi biasanya menandakan bahwa investasi sistem strategis penting. Seperti misalnya di Adidas, sebuah perusahaan pakaian olahraga multinasional yang berkantor pusat di Jerman. Budaya nasional dimainkan peran dalam strategi multi-sourcing-nya. Manajemen Adidas memilih vendor Eropa Timur karena memang demikian untuk mencari penyedia yang budayanya mirip dengan mereka. Mereka mengira bahwa karyawan vendor lebih banyak cenderung mempertanyakan persyaratan sistem dan memberikan kontribusi kreatif dan inovatif daripada vendor India, misalnya, yang telah menyewa. Selanjutnya, dimensi budaya nasional dan penerapannya. Salah satu peneliti paling terkenal di bidang perbedaan nilai lintas budaya nasional adalah George Hofstede.
Sebagian besar studi tentang dampak budaya nasional pada sistem informasi telah menggunakan dimensi Hofstede, budaya nasional. Hofstede awalnya mengidentifikasi 4 dimensi utama budaya nasional, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme kolektivitas, dan maskulinitas feminitas. Salah satu proyek penting adalah kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi. GLOBE program penelitian, yaitu tim yang terdiri dari 150 peneliti yang telah mengumpulkan data tentang nilai-nilai budaya dan praktik dan atribut kepemimpinan dari lebih dari 18.000 manajer di 62 negara. Proyek GLOBE telah mengungkapkan 9 dimensi budaya. 6 diantaranya berasal dari karya perintis Hofstede. Hofstede dimensi dan hubungannya dengan dimensi GLOBE dirangkum pada tabel berikut ini. Pertama yaitu penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat dapat mentolerir ketidakpastian dan ambiguitas. Sejauh mana anggota dari suatu organisasi atau masyarakat berusaha untuk menghindari ketidakpastian dengan ketergantungan pada norma sosial, ritual, dan praktik birokrasi untuk meringankan peristiwa masa depan yang tidak dapat diprediksi. Contohnya pada pengaruh TI, negara dengan ketidakpastian tinggi kecil kemungkinannya untuk mengadopsi TI baru dan memiliki persepsi yang lebih tinggi resiko proyek dibandingkan negara dengan risiko rendah. Penghindaran ketidakpastian. Selanjutnya yaitu jarak daya. Jarak daya yaitu derajat di mana anggota dari sebuah organisasi atau masyarakat mengharapkan dan setuju bahwa kekuasaan harus setara bersama. Contohnya, individu dari jarak kekuasaan tinggi, negara ditemukan lebih sedikit inovatif dan kurang percaya teknologi daripada individu dari negara jarak daya rendah. Lalu selanjutnya individualisme atau kolektivisme, yaitu derajat individu yang mengintegrasikan ke dalam kelompok sejauh yang organisasi dan kemasyarakatan praktik kelembagaan mendorong dan menghargai distribusi kolektif sumber daya dan tindakan kolektif. Contohnya budaya individualistis lebih dari itu cenderung daripada kolektivitas budaya untuk melaporkan berita buruk tentang proyek TI yang bermasalah. Selanjutnya maskulinitas atau feminitas. Itu sejauh mana peran emosional itu didistribusikan. Di antaranya jenis kelamin. Sejauh mana suatu organisasi atau masyarakat meminimalkan peran gender perbedaan dan jenis kelamin diskriminasi. Sering berfokus pada perilaku peduli dan asertif. Contohnya kelompok Australia yang menghasilkan lebih banyak konflik dan diandalkan lebih sedikit tentang strategi resolusi konflik dibandingkan kelompok Singapura. Lalu yang terakhir, Confucian Work Dynamism, yaitu sejauh mana penghargaan masyarakat perilaku yang terkait dengan panjang atau orientasi jangka pendek. Derajat yang mana individu dalam organisasi atau masyarakat terlibat dalam orientasi masa depan, perilaku seperti perencanaan, investasi di masa depan, dan penundaan kepuasan. Contohnya, saat mempertimbangkan orientasi masa depan, studi menemukan perbedaan dalam penggunaan sistem informasi
eksekutif, dan evaluasi kualitas layanan lintas negara. Lalu yang kelima yaitu lensa geografis. Apakah budaya nasional mempengaruhi investasi perusahaan dalam pelatihan sistem informasi? Dalam studi besar-besaran terhadap 6.000 perusahaan di 21 negara, Hilla Peretz dan De Hava Rosenblatt menemukan bahwa perbedaan sepanjang dimensi budaya Hofstede mempengaruhi pelatihan karyawan. Secara khusus, perusahaan di negara-negara yang merangkul rendah jarak kekuasaan, misalnya negara Jerman, negara Amerika, Belanda, dan Israel cenderung untuk berinvestasi lebih banyak dalam pelatihan daripada perusahaan di negara-negara jarak kekuasaan tinggi, yaitu Asia, Amerika Latin, dan negara Timur. Selanjutnya, studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada materi kali ini, di mana di sini terdapat studi kasus tentang bergabungnya Southwest Airlines dengan AirTran Airlines. Nah, dengan penggabungan Southwest dan AirTran ini menjadikan Southwest sebagai pengangkut domestik terbesar dan tersibuk di dunia berdasarkan jumlah penumpang. Khususnya yaitu di kota-kota besar seperti New York, tepatnya di LaGuardia, dan Washington DC, tepatnya di Bandara Nasional Ronald Reagan. Jadi selain itu, dengan bergabungnya Southwest dan juga AirTran, menjadikan Southwest mendapatkan peningkatan profitabilitas yang signifikan, di mana Southwest tumbuh dari 178 juta pada tahun 2011 menjadi 1,1 miliar pada tahun 2012. Southwest yang berkantor pusat di Love Valley di Dallas sekarang sudah tumbuh secara organik dan memperoleh 2 maskapai kecil, yakni Morris Air dan Moose Air pada tahun 1980-an. Di mana Southwest ini menggunakan sebuah simbol tiker yang bertuliskan Love, dan Southwest juga memiliki budaya perusahaan, yakni Southwest berfokus pada kesenangan karyawan dan juga pelanggan saat melakukan penerbangan. Bahkan Profesor Manajemen Wharton, Peter Capelli, berkomentar bahwa seluruh model bisnis Southwest dibangun di atas pendekatan tertentu untuk mengelola karyawan. Dan di sisi lain, AirTran dibuat dari beberapa maskapai penerbangan, termasuk bekas ValueJet sekitar 15 tahun yang lalu. Yang ini sebagian besar dikenal sebagai pengangkut berbiaya rendah, tepat waktu, serta berkomitmen. Lalu pada November 2011, lebih dari 6.000 pilot Southwest Airlines dan 1.700 pilot AirTran menyetujui rencana pengembangan daftar senioritas dari 2 maskapai penerbangan ini, dengan 5 dari 6 pilot yang memberikan suara untuk mendukung sistem personalia harus dimodifikasi menjadi mencerminkan senioritas dan sistem pengajian yang baru. Nah, namun terdapat masalah dari pengembangan 2 maskapai ini, yakni budaya Southwest dan AirTran ini berbeda, di mana ini akan menjadi masalah bagi pengembangan sistem reservasi online dan program frequent flyer mereka. Southwest beralih dari sistem Sabre ke Amadeus untuk mengakomodasi perdagangan dan penerbangan internasional dengan baik. Southwest biasanya menjual tiket melalui telepon atau melalui situs webnya. Sedangkan pada AirTran lebih menyukai sistem reservasi online seperti Orbitz dan juga Expedia. Dan perlu waktu beberapa tahun setelah itu untuk menemukan cara memadukan 2 sistem reservasi yang berbeda dari kedua maskapai ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om. Salam hormat.